Assalamualaikum Bu Mutiara Aminah. Waalaikumsalam Pak Ahmadi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Mutiara bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah keluarga juga sehat Bu. Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu Mutiara Aminah, kali ini Ibu kan akan melakukan proses coaching terhadap Pak Rita Hudin. Nah, ada Ya Pak. beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu atau saya pertanyakan kepada Ibu Mutiara Aminah terkait proses coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, ya yang pertama Bu, apa persiapan Ibu terkait proses coaching yang akan Ibu lakukan kepada Pak Rita Hudin? Oke, baik Pak Ahmadi. Yang saya persiapkan itu adalah pertama tentunya menentukan metode Pak untuk Ya, proses coaching hari ini. Metode yang saya pakai adalah metode atau dengan alur tirta Pak. Di mana langkah-langkahnya adalah menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Begitu Pak Ahmadi. ya, baik Bu. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu, nah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan Bu untuk proses coaching ini? Ada 3 Pak kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu presensi atau kehadiran penuh. Ya, Yang kedua mendengar aktif dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Itu baik yang akan Bu. saya kembangkan. Baik, nah di antara kompetensi yang telah Ibu sebutkan tadi, nah kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi Bu? Yang ingin diobservasi, saya pilih memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot lah Pak. Memberikan pertanyaan berbobot ya. Baiklah Bu. Iya, iya. Nah, kemudian Bu, satu pertanyaan lagi. Nah, apa indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Indikatornya nanti saya mampu memberikan pertanyaan terbuka sehingga coach bisa menyelesaikan masalahnya yang berasal dari dirinya sendiri, Pak. Baik Bu, terima Jadi kasih Bu atas solusinya dari diri jawabannya. sendiri. Baik Bu, terima Iya, kasih atas jawabannya. Kalau begitu saya persilahkan untuk Bu Mutiara Aminah untuk memulai proses coaching kepada Pak Ritaudin. Silahkan Ibu Mutiara. iya. Terima kasih Pak Madi. Assalamualaikum Pak Rita Hudin. Waalaikumsalam Bu Mutiara Aminah. Apa kabar Bu Mutiara? Alhamdulillah sehat. Pak Sehat ya, Rita apa Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Macam mana Cuma Kuntung? Alhamdulillah kemarau. Eh, Ibu tadi sudah baca barangkali pesan saya di WA Ibu ya. Sudah Pak, sudah. Jadi gini Bu, saya tuh pengen curhat nih sama Ibu Mutiara hari ini. Ada sedikit unek-unek saya nih tentang hasil ujian yang telah kita laksanakan baru-baru ini Bu. Jadi saya ini lagi melihat mungkin bahasanya agak kecewa Bu, karena habis pelaksanaan PAS kemarin ternyata nilai anak-anak saya ini khususnya di kelas saya ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi rasanya agak-agak kecewa ini hari ini Bu. Oke, berarti masalah Bapak ini, Bapak kecewa dengan nilai pas anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan Bapak, Pak ya? Iya betul Bu. Kalau boleh tahu, KKM-nya berapa Pak untuk mapel Bapak? Untuk KKM mapel saya kebetulan saya di matematika Bu ya. KKM-nya kan 70. Ini saya lihat memang ada sih beberapa 1-2 orang yang berhasil mencapai di atas KKM, tapi malah banyak yang di bawah KKM nih sekarang. Itu yang membuat saya merasa agak entah apa cara saya yang salah atau bagaimana, itu yang membuat saya agak kepikiran sampai saat ini Bu. Oke, baiklah Pak ya, sebelum kita bicara lebih lanjut, tentunya ketika Pak Rita Hudin memutuskan ingin melakukan percakapan dengan saya, Bapak pasti ada tujuannya Pak ya. Iya, Kalau betul. boleh saya tahu, apa harapan Bapak
terkait dengan percakapan kita hari ini, Pak. Ya baik Bu, sebelumnya terima kasih nih sudah diberikan waktu kepada saya untuk mendiskusikan unek-unek saya, masalah saya kepada Ibu nih. Jadi harapan saya setelah kita diskusi nanti paling tidak ada pencerahan lah. Apa nih kira-kira strategi atau langkah-langkah yang saya bisa ambil ke depannya dalam rangka tentu meningkatkan hasil belajar siswa tadi. Paling tidak mencapai KKM lah rata-ratanya gitu Bu. Intinya mencari solusi terbaik lah Pak ya. Iya betul Bu, iya Masalah betul. anak. Oke. Tadi Bapak bilang kan kalau anak-anak ini banyak yang nilainya di bawah KKM. Iya. Kalau boleh saya tahu Pak, menurut Pak Rita apa kira-kira penyebab anak-anak ini jadi nilainya itu di bawah KKM Pak? Ya sebenarnya awalnya saya agak bingung juga apa penyebabnya. Tapi kalau saya boleh barangkali menerka namanya Bu ya, saya takutnya nih saya kan selama ini mengajarnya saya menyamaratakan saja Bu. Siswa itu seluruhnya saya samakan aja tanpa saya melakukan diagnostik awal pada saat pembelajaran. Jadi menurut saya karena matematika ini sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya, ya sama aja lah hasilnya gitu. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan seperti diagnostik awal yang saya lakukan Bu. Jadi langsung aja kayak gitu. Berarti Bapak tidak memetakan anak terlebih dahulu Pak ya? Iya betul Bu. Sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Iya betul. Kira-kira lah nih Pak ya, apa langkah-langkah Bapak agar anak-anak ini bisa nilainya itu mencapai KKM Pak? Iya, inilah Bu rencana saya nih. Saya pengen coba pembelajaran berdiferensiasi nih. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama ya saya lakukan pemetaan atau diagnostik awal tadi berdasarkan kemampuan belajar siswa. Karena kita ketahui gaya belajar mereka kan berbeda nih, visual, audio, kemudian kinestetik kan masing-masing punya kemampuan. Jadi rencana saya ke depan sebelum pembelajaran kita mulai, terutama setelah pasca PAS ini, saya akan lakukan diagnostik ini Bu. Saya akan petakan anak ini berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing. Ya dalam bentuk 3 kelompok nanti rencananya nih Bu. Ya kelompok yang kinestetis, kemudian kelompok audio sama kelompok visual melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti Bapak akan melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak ya? Iya Bu, iya betul. Jika Bapak lakukanlah kita berandai-andai, kira-kira kalau saya persentasekan Pak dari 10 sampai 100. Iya Bu. Kalau rencana ini Bapak memang implementasikan kepada anak-anak di kelas, kira-kira persentase berhasilnya berapa itu Pak? Iya, kalau dipresentasikan 10 sampai 100 saya kan tidak berani juga nih muluk-muluk Bu, karena saya baru mau coba nih. Ya paling tidak kan terlepas dari KKM lah, KKM-nya kan 70. Jadi saya ambil untuk sementara ini ya rentangnya sekitar 70 atau 80% Bu. Ya, lumayan tuh Pak ya. Iya lumayan lah itu. Oke, berarti Bapak jika Bapak implementasikan, Bapak merasa akan mencapai tingkat keberhasilan pada persentase 80%. Iya betul Bu. Bagaimana cara Bapak akan melakukan rencana ini nanti Pak? Apa strategi-strateginya? Ya strateginya tentu pertama saya menyiapkan RPP berdiferensiasi yang saya rencanakan tadi ini. Kemudian mencoba menerapkan kegiatan ini mulai dari pada persiapan sampai rencana kegiatan proses pembelajarannya. RPP-nya, kemudian konten-kontennya karena perbedaan kelompok gaya belajar tadi kan tentu kontennya agak berbeda-bedakan juga nanti rencana. Jadi itulah Bu yang pertama siapkan RPP-nya, kemudian konten-kontennya dan evaluasinya rencananya Bu begitu. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan tidak mudah ya Pak ya. Iya betul. Itu kan memerlukan kreativitas dan banyak memakan waktu kita dalam merancangnya. Apa bentuk komitmen Bapak Pak ke depannya kalau memang Bapak memutuskan untuk pembelajaran berdiferensiasi menjadi solusi atas permasalahan Bapak ini?
Ya, saya berkomitmen menjalankan kegiatan atau pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian saya pengen berkolaborasi juga nih Bu dengan rekan-rekan terutama di jenjang kelas yang sama. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini sehingga bisa tercapai rencana saya tadi ini, paling tidak anak-anak itu rata-rata mencapai KKM di mata pelajaran matematika itu, Bu. Berarti akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Pak Iya, ya betul untuk sekali, Bu. melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul. Nah, kira-kira kapan Pak Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas Bapak? Ini secepatnya nih saya susun, kan kita sudah PAS nih kan, pasca libur nanti insya Allah ini saya sudah susun nih, saya sudah susun RPP-nya dan kontennya juga. Insya Allah minggu hari Senin depan kan kita sudah mulai ajaran baru di semester baru Bu ya, semester 2. Insya Allah saya akan mulai pada hari belajar efektif itu Bu. Oke, berarti akan Bapak lakukan dalam waktu cepat ya, dalam Iya, waktu cepat. Iya, betul. Setelah melakukan proses percakapan ini Pak, saya mau tahu gimana perasaan Pak Rita Hudin. Ya, sebelumnya terima kasih sekali nih Bu Mutiara, karena sekali lagi menurut saya Ibu ini sudah memberikan manfaat besar bagi diri saya. Tadi awalnya saya masih bingung, ragu untuk melakukan rencana saya, tapi setelah berbicara, berdiskusi dengan Bu Mutiara Aminah, saya tuh timbul semangat untuk segera melaksanakan eksekusi nih kegiatan atau rencananya. Apalagi tadi ditambah komitmen saya untuk mencapai target sekitar 80%. Jadi sekarang semakin semangat dan semakin termotivasi tentunya, Bu. Saya memang melihatlah semangat Bapak, Pak ya. Saya yakin melalui pembelajaran yang berdiferensiasi yang Bapak rencanakan tadi, murid-murid Bapak akan mencapai nilai yang baik. Mungkin tidak hanya sebatas standar dari KKM yang Bapak tetapkan, saya rasa akan melebihi Pak dari KKM tersebut. Amin. Semangat ya Pak Rita, ya, semangat Bu. Untuk anak bangsa. Amin. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan Pak pada pertemuan atau percakapan kita hari ini? Barangkali sudah kesempatan ini sudah cukup Bu. Tapi saya semangat nih untuk yang akan datang. Saya akan komunikasikan kepada Ibu nih tentang hasil yang saya dapatkan setelah eksekusi atau implementasi rencana saya ke depan Ibu. Mohon Ibu bisa selalu memberikan waktu saya dalam rangka diskusi Bu ke depannya. Oke, baik. Saya tunggu kabar baiknya Pak Rita. Ya, baik Bu, semua bicara. Ya, baik. Terima kasih. Oke Pak, mungkin waktu saya sudah habis nih Pak ya. Iya Bu. Ada keperluan lain. Oke, ya. Assalamualaikum Pak Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Baiklah Bu Mutiara Aminah, tadi saya telah melihat bagaimana Bu Mutiara Aminah melakukan coaching kepada Pak Rita Hudin. Nah, sangat luar biasa sekali yang saya lihat dari coaching yang Ibu lakukan tadi. Nah, berdasarkan proses coaching yang telah Ibu lakukan, Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kembali kepada Bu Mutiara Aminah terkait proses coaching yang telah Ibu lakukan. Nah, yang pertama, Bu Mutiara Aminah, apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sudah tercapai, Bu, sesuai dengan indikator ketercapaian? Menurut saya sudah, Pak. Yang ingin saya kembangkan kan tadi adalah kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Ya. Jadi ketika itu saya lakukan kepada Pak Rita Hudin, saya melihat melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut Pak Rita Hudin mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi sendiri, Pak. Iya. Gitu, Pak. Bagus, Bu ya. Jadi, saya juga tadi melihat pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lakukan bisa mengidentifikasi masalah, kemudian bisa menuntun Pak Rita Hudin untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Rita Hudin hadapi. Nah, kemudian Bu Mutiara Aminah, pertanyaan kedua, apa nih rencana Ibu ke depan terkait proses coaching ini, Bu? Rencananya untuk mengembangkan kompetensi coaching yang sudah ada pada diri saya akan memperbanyak praktek coaching, Pak, yang akan saya lakukan dengan rekan sejawat dan murid-murid saya, Pak. Itu rencana saya.
Ya, sangat luar biasa sekali, Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan akhirnya proses coaching ke depan bisa apa namanya menemukan solusi-solusi bagi coach-coach yang Ibu coaching gitu. Terima Iya, kasih Bu Mutiara ya. Aminah. Sama-sama Pak Ahmadi. Baik Bu Mutiara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rita Hudin. Waalaikumsalam Ibu Mutiara. Bapak kan akan melakukan proses coaching ya dengan Pak Ahmadi. Sebelum Bapak melakukan proses tersebut, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak selaku pengamat ya Pak. Ya Bu, silakan Bu. Yang pertama Pak yang ingin saya tanyakan itu apa persiapan Bapak terkait dengan proses coaching hari ini Pak? Ya baik Bu, saya sudah menyiapkan beberapa langkah. Yang jelas pada hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Ahmadi dengan mengikuti alur tirta seperti tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa cukup berbobot untuk ditanyakan kepada Pak Ahmadi selaku coaching nanti Bu. Oke, berarti Bapak akan menggunakan alur tirta ya Pak dalam proses coaching pada hari ini. Iya Bu, betul sekali Bu. Ya. Selanjutnya kompetensi apa Pak yang ingin Bapak kembangkan terkait dengan proses coaching hari ini? Iya, untuk kompetensi tentu saya ingin mengembangkan keseluruhan dari kompetensi sebagai coach yang sebagaimana kita ketahui. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga-tiganya ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching pada kali ini Bu. Oke, berarti ada 3 kompetensi ya. Iya. Secara spesifik Pak ya, kira-kira kompetensi mana yang ingin diobservasi Pak? Baik, dari ketiga tadi ya. Iya, untuk pada kesempatan ini saya pengen yang kompetensi yang spesifik itu adalah bagian yang mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Pak apa indikator ketercapaiannya Pak? Indikatornya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti kepada coach, bisa nanti menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Oke, baik Pak Rita Hudin. Semoga proses coaching ini sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan Pak ya. Baik Bu, baik amin. Sekarang silakan Bapak melakukan proses coaching Pak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rita. Waalaikumsalam Pak Ahmadi. Gimana kabarnya Pak Ahmadi? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Rita. Pak Rita Udin sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sedikit batuk aja pada hari ini. Ya mudah-mudahan segera sembuh. Ya, gimana Pak Ahmadi? Amin. Jadi silakan, gini Pak ya, mungkin Bapak sudah membaca WA saya Pak ya? Oh iya, saya sudah baca pesan Pak Ahmadi tadi. Katanya ada yang mau didiskusikan dengan saya. Apa nih kira-kira yang mau kita diskusikan pada hari ini Pak Ahmadi? Iya betul Pak. Jadi saya minta waktu sebentar. Semoga Bapak bisa memberikan apa namanya waktu Bapak sebentar saja Pak untuk kita diskusi bersama-sama nih Pak. Ada hal yang ingin saya bicarakan sama Bapak nih Pak. Iya silakan Pak. Ini mengenai ini Pak, mengenai murid saya di sekolah nih Pak. Jadi ada murid saya itu satu orang Pak, itu seringkali dia ketika kita berikan tugas rumah atau PR itu Pak, dia sering tidak mengerjakan tuh Pak. Itu yang ingin saya bicarakan sama Bapak nih Pak. Oh baik Pak Ahmadi, berarti Pak Ahmadi sekarang sedang ada galau barangkali namanya karena salah satu siswanya sering tidak mengerjakan PR atau tugas yang diberikan, begitu Pak Ahmadi ya? Iya benar sekali Pak. Baik Pak Ahmadi, kira-kira setelah nanti kita melaksanakan diskusi ini, apa harapan Pak Ahmadi? Iya Pak, jadi saya ingin berdiskusi sama Bapak. Yang saya harapkan itu Pak, bagaimana nih caranya, adakah solusi gitu Pak, bagaimana caranya
agar siswa saya yang satu ini, Pak, ketika memang diberikan tugas, dia sama seperti teman-teman yang lain, Pak, mengerjakan tugas gitu, Pak. Iya, itu yang saya pengen, Pak. Mendapatkan solusi bagaimana caranya anak ini mengerjakan tugas yang saya berikan. Oh, Gitu, Pak. baik Pak Ahmadi. Iya, baik-baik. Berarti pengennya anak ini bisa seperti anak-anak yang lain lah, barangkali begitu Pak Ahmadi ya. Ada Ya, tugas benar sekali, Pak. dikerjakan. Iya, Pak Ahmadi. Bisa tidak Pak Ahmadi ceritakan saya bagaimana sih sebenarnya karakter atau keseharian dari anak-anak ini di kelas? Kalau keseharian yang saya amati, Pak, sama seperti teman-teman yang lainnya, Pak. Cuma kalau misalkan dilihat dari apa namanya semangat dia belajar itu, Pak, dia memang agak kurang, Pak. Tapi kalau giliran bermain itu paling cepat dia, Pak. Oh gitu. Berarti dia banyak ke bermainnya gitu Pak Ahmadi ya. Ya, benar sekali, Pak. Sebenarnya harapan Pak Ahmadi, harapan anak ini bisa mengerjakan tugasnya seperti apa sih sebenarnya Pak? Idealnya Pak Ahmadi harapkan anak ini ke depan nanti ini. Saya tuh ingin ya, Pak. Idealnya saya mikir ketika memang saya berikan tugas, anak-anak ini memang mengerjakan, Pak. Jadi tidak ada anak-anak yang ketika saya berikan tugas tidak mengerjakan. Dengan alasan apa? Iya betul. Kadang-kadang mereka beralasan lupa lah atau misalkan tertinggal dan segala macam tuh, Pak. Itu alasannya, Pak. Dan bukan hanya sekali saja, Pak, tapi sering kali, Pak. Nah, saya mengharapkan anak-anak itu memang ketika diberikan tugas, dia memang mengerjakan, Pak. Sama seperti teman-teman Oh, yang lain. baik, baik. Harapannya sama seperti kawan yang lain lah Pak Ahmadi ya. Iya, Tetap benar, Pak. mengerjakan tugasnya. Nah, kalau kita lihatlah, kalau kita skalakan, kira-kira dari tolak ukur keberhasilan belajar, kalau diskalakan 1 sampai 10, anak ini berada di posisi mana nih Pak Ahmadi? Anak yang satu tadi, Pak ya. Iya Kalau betul. saya skalakan, Pak, anak ini sebenarnya untuk kemampuannya sebenarnya bisa, Pak. Hanya saja dia ketika diberikan tugas itu memang sering tidak mengerjakan, Pak. Tapi kalau dilihat dari keberhasilannya ketika saya mengajarkan dia pemahamannya, Pak, tingkat pemahamannya itu bisa dikatakan 7, Pak. 7 Pak Ahmadi. Berarti Iya, dia mau ngerjakan, cuma kadang-kadang tugas tidak dibuat Pak Ahmadi iya ya. betul sekali, Padahal Pak. padahal dia secara apa mampu gitu ya. Mampu, Pak. Jadi gini nih Pak Ahmadi. Tentu harapan kita anak ini ke depannya bisa berubah sebagaimana harapan Pak Ahmadi tentunya. Ya, benar, Pak. Nah, kira-kira Pak Ahmadi, apa rencana Pak Ahmadi ke depan dalam rangka menarik minat siswa ini mau mengerjakan tugas nih Pak? Yang saya lakukan, Pak, mungkin ketika saya memberikan tugas, kan mereka tuh beralasan gini, Pak. Kadang-kadang mereka lupa, kadang-kadang mereka alasannya tertinggal. Nah, mungkin apa yang saya lakukan, pertama saya mungkin komunikasikan dulu dengan orang tuanya, Pak. Bagaimana orang tuanya memperhatikan mereka di rumah gitu. Kata saat memang diberikan tugas, ada perhatian dari orang tuanya, Pak. Nah, hal itu yang mungkin selama ini saya nilai, Pak, saya lihat itu kurang dari orang tua mereka, Pak. Berarti dari pengamatan Pak Ahmadi bahwa perhatian orang tua anak ini yang kurang dalam belajar Pak Ahmadi ya? Ya, Ya gitu. Baik Pak Ahmadi, selain Bapak melakukan barangkali diskusi atau kerjasama dengan orang tua, ada enggak strategi yang lain yang Pak Ahmadi rencanakan apabila strategi yang pertama ini kurang berhasil gitu Pak? ya. Selama ini yang saya lakukan mungkin memberikan mereka tugas itu, Pak. Yang saya lihat lebih sering ketika anak ini tidak mengerjakan tugas, tugasnya itu lebih tugas tertulis, Pak. Nah, tetapi ketika anak ini saya berikan tugas seperti membuat gambar atau video, dia selalu mengerjakan, Pak. Nah, jadi rencana saya selain tadi berkomunikasi dengan orang tua, bekerja sama dengan orang tua, mungkin yang saya lakukan adalah memberikan tugas-tugas sesuai memang dengan minatnya, Pak. Seperti membuat gambar beserta deskripsinya,
atau membuat video yang berkaitan dengan tugas yang akan saya berikan, Pak. Iya, baik. Ini luar biasa sekali rencana Pak Ahmadi ini. Saya rasa besar harapan apa yang Pak Ahmadi rencanakan ini bisa berhasil. Saya lihat semangat Pak Ahmadi juga luar biasa. Baik Pak Iya. Ahmadi, satu lagi nih saya pengen bertanya, pernah tidak Pak Ahmadi mendengar atau punya pengalaman yang sama tentang kasus ini, atau pengalaman teman yang sama, bahwa dengan cara mengomunikasikan masalah ini dengan keluarga ini akan ada perubahan yang positif, Pak? Iya, Pak, benar sekali, Pak. Saya pernah mendengar atau melihat juga, Pak, berbagai referensi. Memang salah satu alasan kenapa anak ini mengerjakan tugas memang kurangnya perhatian dari orang tuanya. Terkadang orang tuanya tidak mau tahu, Pak, dengan apa yang dilakukan anak sekolah, dengan apa yang tugas yang diberikan oleh gurunya ke anaknya tersebut. Jadi, memang ada perubahan, Pak, setelah memang dikomunikasikan dengan orang tuanya, anak yang tadinya, Pak, ketika ada tugas mereka sering tidak mengerjakan, memang skalanya memang lebih meningkat, Pak, lebih sering mengerjakan tugasnya, Oh Pak. gitu. Iya, luar biasa. Berarti sudah ada yang pernah Pak Ahmadi lihat yang sehingga bisa dijadikan sebagai alasan untuk memilih strategi ini, Pak ya. Iya, betul, Pak. Baik Pak Ahmadi. Nah, kira-kira agar rencana Pak Ahmadi ini dapat berjalan, apa nih dukungan yang Pak Ahmadi butuhkan? Tentunya, Pak, ketika memang saya harus berkomunikasi bekerjasama dengan orang tua, tentunya saya harus mengkomunikasikan dulu dengan kepala sekolah, Pak. Dengan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru yang lain, bagaimana mencari informasi dulu, Pak. Bagaimana mengenai orang tua dan segala macam, kan. Nah, dukungan yang saya harapkan yang terlebih dahulu dari kepala sekolah dulu, Pak. Iya. Berarti dukungan dari kepala sekolah, Pak ya. Kepala sekolah. Baik Pak Ahmadi. Selain itu kira-kira ada nggak rekan sejawat atau siapa yang bisa membantu Pak Ahmadi dalam merencanakan program atau rencana yang Pak Ahmadi sampaikan tadi? Rekan, Pak ya. Kalau ditanya Iya. rekan, mungkin ada satu orang, Pak. Namanya ini Ibu Siti, Pak. Bu Siti, Pak ya. Ya, Bu Siti, Pak. Kenapa Iya. saya bisa katakan beliau? Karena memang beliau ini orang yang dekat dengan keluarga dari siswa tadi, Pak. Oh Maksudnya gitu. dekat, Iya. masih dalam kawasan daerah situ juga, Pak. Mungkin beliau bisa membantu saya juga, Pak. Oh, berarti Bu Siti, Pak ya, bekerja sama atau kolaborasi dengan Bu Siti, Pak ya. Iya, betul, Nah, Pak. kapan nih rencana Pak Ahmadi memulai rencana Bapak ini? Aksinya kapan nih? Secepatnya, Pak. Insya Allah besok sudah akan saya komunikasikan juga dengan kepala sekolah, kemudian dengan Bu Siti. Kemarin saya sempat berkomunikasi juga dengan Bu Siti, dan Bu Siti siap membantu juga, Pak. Oh gitu, mudah-mudahan Pak ya. Ini untuk mengingatkan Pak Ahmadi agar mendapat menjalankan komitmen Pak Ahmadi sehingga tidak lupa. Ada nggak yang bisa mengingatkan Pak Ahmadi supaya strategi ini besok sudah siap dilaksanakan gitu sehingga Pak Ahmadi bisa tetap pada komitmen yang telah disusun dari awal tadi? Sama, Pak, orangnya sama, Pak, yaitu Bu Siti juga, Pak. Karena memang Positif, Pak ya. kami kan setiap istirahat itu sering berkomunikasi juga, Pak. Mungkin Oh, beliau luar yang biasa. bisa membantu saya, Pak. Oh baik Pak, berarti Bu Siti Pak ya. Nah Pak Ahmadi, nah kira-kira kita sudah berdiskusi nih beberapa menit tadi. Apa nih yang dirasakan Pak Ahmadi sekarang? Apakah tujuan kita diskusi yang pertama tadi sesuai dengan harapan Pak Ahmadi sampai saat ini? Iya, Pak. Terima kasih banyak sebelumnya, Pak. Memang yang saya harapkan dari awal, Pak, ketika berdiskusi dengan Bapak, saya mendapatkan jalan keluar, Pak, apa yang harus saya lakukan. Nah, alhamdulillah, Pak, setelah saya berdiskusi dengan Bapak, memang tujuan saya itu tercapai, Pak. Saya merasa lega sekali, Pak. Pemikiran saya lebih terbuka tentang hal-hal atau langkah-langkah apa saja yang saya lakukan ke depan untuk mengantisipasi atau apa namanya, bagaimana caranya anak yang tadinya jarang membuat tugas, kemudian rajin untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya, Pak. Terima kasih Iya, banyak, Pak alhamdulillah. Ritahudin. Alhamdulillah, Pak. Iya, luar biasa Pak Ahmadi. Saya juga terima kasih nih. Baik Pak Ahmadi, kalau boleh saya menyimpulkan bahwa Pak Ahmadi sekarang ini kan lagi menghadapi masalah
bahwa salah satu anak siswanya ada yang malas mengerjakan tugas Pak Ahmadi ya. Iya, Pak. Rencana Pak Ahmadi akan melakukan pendekatan kepada anak itu, ya juga kerjasama kepada kedua orang tua dengan dukungan dari rekan sejawat dan juga dari Bapak Kepala Sekolah. Begitu Pak Ahmadi ya? Ya, benar, Pak. Iya, saya berharap mudah-mudahan rencana Pak Ahmadi ini bisa segera terrealisasi sehingga hasil positif terutama bagi anak tersebut bisa mau mengerjakan tugas yang Bapak berikan sebagaimana harapan Bapak tadi. Nah, terakhir Pak Ahmadi, perasaan Pak Ahmadi gimana nih sekarang nih? Kalau tadi saya lihat masih menung aja. Kalau sekarang nih gimana nih habis kita berdiskusi, Pak? Alhamdulillah sudah lega dan senang, Pak, akhirnya. Memang nggak salah, Pak, saya memilih tempat untuk berdiskusi dengan Bapak nih. Oh, Saya luar yakin Bapak biasa Pak memang Ahmadi ya. bisa jadi partner berdiskusi yang baik dengan saya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik, saya juga ini salut dengan Bapak nih karena mau berbagi pengalaman sehingga apa yang Bapak diskusikan tadi bersama saya barangkali nanti juga menjadi tambahan wawasan buat saya ke depannya. Oh iya Pak Ahmadi, saya tuh penasaran nih, pengen tahu nih keberhasilan dari rencana Bapak. Kapan nih kira-kira kita bisa diskusi lagi seperti ini pasca Bapak melakukan aksi Bapak tadi? Eh, Minggu depan bisa, Pak, kita berdiskusi kembali, Pak. Bagaimana hasil dari apa yang telah kita rencanakan bersama-sama tadi, Pak? Oh, baik-baik Pak, berarti minggu depan Pak ya. Saya ini tidak sabar menunggu minggu depan nih. Iya, siap, Pak. Mudah-mudahan rencana Bapak berjalan lancar, kemudian minggu depan kita bisa ketemu lagi. Begitu Pak Amin Ahmadi ya ya. rabbal alamin. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ya, Rita Hudin, atas waktunya, Pak. ya sama-sama Pak Ahmadi. Sekarang kita lanjutkan dulu kegiatan kita masing-masing. Sampai jumpa minggu depan Pak ya. Ya, siap, Pak. Saya kabarin nanti, Pak, ya. Iya, saya tunggu Pak, saya tunggu. Ayo mari Pak Ahmadi, selamat siang Pak Ahmadi. Selamat siang, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik Pak Rita, Bapak telah melakukan proses coaching ya bersama Pak Ahmadi tadi, Pak Iya ya. betul Bu, iya betul. Jadi kembali saya akan mengajukan beberapa pertanyaan buat Pak Rita, Pak ya, terkait proses coaching yang telah Bapak lakukan. Iya, betul. Apakah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan sudah sesuai dengan indikator ketercapaian, Pak? Alhamdulillah sudah Bu. Saya merasa saat ini apa yang saya inginkan ini sudah tercapai berdasarkan kegiatan coaching saya bersama dengan Pak Ahmadi tadi Bu. Oh iya, saya melihatnya juga Pak ya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, Pak Ahmadi sedikit rileks dalam menceritakan permasalahannya dan dia mampu menemukan solusi dari masalahnya sendiri, Pak ya. Iya Bu, luar biasa Bu. Selanjutnya Pak, apa rencana ke depan Pak yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi coaching Bapak? Tentunya saya rencana ke depan pengen melakukan kegiatan-kegiatan coaching ini, baik secara belajar mandiri maupun berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang lain di sekolah, karena ada satu kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu, yaitu terutama pada mendengarkan aktif. Karena saya rasa kalau bahasa kita mendengarkan aktif ini kan dari hati ke hati bicaranya. Jadi bagaimana saya bisa mendengarkan permasalahan dari coach, dan ketika saya memberikan ekspresi yang sesuai harapannya, coach bisa bercerita dengan leluasa, dengan santai, dan intinya adalah saya bisa mengeluarkan nanti pertanyaan berbobot yang pada akhirnya nanti coach bisa mengeluarkan ide-ide atau rencananya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri Bu. Oke, luar biasa sekali Pak Rita ini ya. Assalamualaikum Bapak Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rita Hudin. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Pak Ahmadi sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat juga, Pak. Ya, baik. Pak Ahmadi pada hari ini akan melakukan praktik coaching kepada Ibu Mutiara Aminah, gitu Pak ya? Ya, benar sekali, Pak. Baik, sebelum kita mulai kegiatan coachingnya, nih saya mau mengajukan sebagai pengamat atau observer pada kegiatan ini. Ada beberapa pertanyaan saya ingin tanyakan.
Yang pertama, apa nih persiapan Pak Ahmadi dalam rangka kegiatan coaching bersama Ibu Mutiara Aminah pada hari ini? Baik Pak, yang sudah saya persiapkan tentunya saya harus memahami dulu Pak, ya bagaimana paradigma berpikir coaching itu, yaitu harus fokus pada coaching, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu Pak. Kemudian lagi saya harus mengembangkan memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Dan harus Iya, memahami bagaimana model coaching dengan alur tirta, Pak, yaitu dengan tujuan, identifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi serta tanggung jawab, Pak. iya baik. Berarti Pak Ahmadi akan melakukan kegiatan coaching dengan pola atau alur tirta, Pak ya, Iya, yang benar sekali, diawali Pak. tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Pak Ahmadi, pertanyaan selanjutnya, ini kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ahmadi kembangkan? Baik, ada 3 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, Pak. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan Iya, aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. baik, 3 kompetensi, presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan atau menunjukkan pertanyaan yang berbobot. Nah, Benar, Pak. untuk kegiatan pada hari ini, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Baik, Pak Irtaudin, di antara 3 kompetensi yang telah saya sebutkan tadi, yang spesifik yang ingin diobservasi itu bagian memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, bagian yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak ya, Iya, kepada benar sekali. coaching. Baik, pertanyaan terakhir nih sebelum kita memulai kegiatan coaching, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang kita laksanakan pada hari ini, Pak? Baik, Pak Irta. Jadi ketika memang Koci atau Bu Mutiara Aminah sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, itu merupakan indikator ketercapaian yang ingin saya capai, Pak. Baik, luar biasa Pak Madi. Baik Pak Madi, silakan kita lanjutkan dengan kegiatan coaching. Semoga kegiatannya berjalan lancar. Ya, terima kasih. Silakan Terima kasih, Pak Pak Ahmadi. Irtaudin. Assalamualaikum Pak Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mutiara Aminah. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Pak Ahmadi apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Bapak ada waktu enggak hari ini Pak? Alhamdulillah ada nih, Bu. Saya juga tadi ada sempat membaca WA Ibu nih. Ada hal yang ingin dibicarakan. Apa itu, Bu? Dengan senang hati, Bu. Begini Pak ya, ada sedikit masalah yang saya rasakan Pak terkait pembelajaran di kelas. Jadi saya melihat Pak, anak-anak di kelas itu akhir-akhir ini kurang antusias Pak menerima pembelajaran yang saya berikan, terutama pada jam-jam siang tuh Pak Ahmadi. Tuh pada lemas semua anak-anak. Oke, Bu. Itulah Jadi, masalah saya Pak. Yang jadi masalah Ibu sekarang adalah anak-anak kurang antusias, Bu ya, dalam menerima pembelajaran terutama Iya. pada jam siang. Nah, mohon maaf nih Bu, sebelum kita lanjut nih Bu. Nah, apa yang kira-kira Ibu harapkan Bu dari pertemuan kita ini Bu? Yang saya harapkan pastinya adalah solusi terbaik dari masalah yang saya hadapi nih Pak. Biar anak-anak jadi semangat walaupun dah jam siang tapi tetap antusias menerima pembelajaran yang saya berikan. Itu yang saya harapkan Pak Ahmadi. Ya, baik sekali Ibu ya. Ya, jadi yang Ibu harapkan yaitu anak-anak yang tadinya lemas, kurang antusias dalam belajar terutama pada jam siang itu kembali semangat Bu ya. Baik, mudah-mudahan setelah kita berdiskusi apa yang Ibu harapkan itu Bu bisa memang bisa terrealisasi dengan baik Bu ya. Amin ya Pak. Baik Bu, kalau boleh tahu nih coba Ibu ceritakan bagaimana sih Bu yang jadi permasalahan Ibu ini sebenarnya bagaimana Bu? Jadi gini Pak, ketika saya mengajar anak-anak itu tak fokus. Ada yang tidur, Pak. Sebagian ada yang tidur. Nah, ketika saya memberikan tugas juga akhirnya anak-anak itu tidak mengerjakan. Jadi sibuk, ada yang main handphone. Intinya tidak semangat ketika melihat saya memberikan materi itu, Pak. Tak ada semangat sama sekali.
Iya, baik Bu. Orang itu pada ini kegiatan masing-masing yang dilakukannya tuh, ada yang main HP, ada yang tiduran, ada yang bercerita. Itulah Pak Amadi kira-kira yang jadi masalah. Ya, baik Bu. Saya mengerti sekali Bu bagaimana nih perasaan seorang guru, seorang ibu nih ketika menghadapi, Hmm. ketika kita mengajar tentunya kita menginginkan anak-anak itu aktif, antusias dalam pembelajaran, tetapi Iya. yang ibu hadapi yaitu anak-anak ternyata apalagi di jam-jam siang itu memang jam-jam yang ngantuk Bu ya. Nah, baik Bu. Betul. Oke Bu, Mutiara Aminah. Kalau menurut ibu nih, setelah ibu melihat itu, kira-kira apa sih Bu yang menjadi penyebab mereka itu jadi kurang antusias dalam belajar itu Bu? Setelah saya pikir-pikir Pak ya, mungkin salahnya itu dari saya juga mungkin nih Pak. Saya ini mengajar itu selalu menggunakan metode ceramah Pak. Mhm. Jadi ya saya yang lebih mendominasi proses pembelajaran. Saya yang lebih banyak berbicara. Terus saya tidak memberikan kesempatan anak untuk aktif ya karena lebih saya yang mendominasi tadi Pak. Saya banyak ceramah, saya banyak bercerita, nanti tahu-tahu saya ngasih tugas gitu Pak. Mungkin itu kali Pak ya penyebabnya menurut saya nih. Baik, baik Bu. Eh, Kalau menurut Ibu Mutiara, Ibu tuh pengennya atau idealnya tuh anak-anak itu seperti apa Bu dalam menghadapi atau menerima pembelajaran dari Ibu tuh? Saya ingin Pak anak-anak itu merespon dengan baik apa yang saya sampaikan, terus ikut dalam pembelajaran itu dengan senang Pak, dengan asik gitu Pak ya, tidak merasa dipaksa, tapi memang anak itu yang mau mengikuti pembelajaran dan nanti pasti endingnya itu hasil belajar anak itu baik Pak. Meningkat mencapai KKM yang telah saya tetapkan. Itu endingnya, itu harapan saya, keinginan saya. Iya, baik Bu Mutiara, saya rasa itu harapan kita bersama lah Bu ya. Bagaimana hasil Iya. belajar anak itu meningkat, walaupun di jam-jam siang pun tetap anak tetap semangat. Nah, tadi Ibu telah menceritakan Ibu tuh pengennya anak seperti itu. Kemudian lagi Ibu tadi telah mencoba untuk menelaah atau mengidentifikasi nih Bu, apa penyebab anak itu kurang semangat nih, kurang antusias, sering ngantuk dan sebagainya. Nah, ada nggak Bu upaya yang telah Ibu lakukan untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu Bu? Nah, inilah rencana saya nih Pak. Tadi kan saya sudah bilang kalau saya itu sudah terbiasa dengan metode ceramah. Ya, Jadi saya ingin mengganti metode pembelajaran yang saya gunakan Pak. Mungkin saya akan memilih metode-metode pembelajaran yang inovatif seperti problem based learning, project based learning. Nah, kan pada metode-metode itu Pak, sintak-sintaknya itu kan mengajak kita untuk melakukan pembelajaran yang di mana anak akan aktif, akan berpikir kritis, akan komunikatif dan kolaboratif. Mungkin rencana saya seperti itu Pak. Saya ingin cari nih model pembelajaran yang tepat untuk jam-jam siang Pak. Untuk digunakan di jam-jam siang. oke Ibu. Nah, sangat luar biasa saya rasa rencana yang telah Ibu persiapkan nih untuk meningkatkan tadi semangat anak dalam belajar nih Bu. Nah Bu, rencana-rencana Ibu itu Bu tentu harus adanya dukungan kan Bu supaya benar-benar rencana tadi terrealisasi dengan baik. Nah, kira-kira apa Bu dukungan yang Ibu butuhkan untuk itu Bu? Dukungan yang saya butuhkan tentunya kolaborasi Pak dengan rekan sejawat. Karena kan juga pemahaman saya terhadap model-model pembelajaran ini kan masih minim Pak ya. Jadi saya itu harus banyak bertanya dengan teman-teman, terutama guru-guru senior Pak yang memang pengalamannya dalam mengajar sudah lama. Pasti dia tahu metode yang tepat yang akan digunakan ketika waktu siang,
untuk materi tertentu. Jadi itu saya akan lebih meningkatkan kolaborasi Pak dengan rekan sejawat. Baik, Itu tadi dukungan yang saya butuhkan. baik sekali Bu ya. Jadi memang ketika kita mengajar atau apapun yang kita lakukan di sekolah memang harus kita butuh kolaborasi dengan teman-teman atau rekan sejawat yang lain agar memang pembelajaran yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Baik Bu Mutiara Aminah. Nah, seandainya nih Bu, kita kalau berandai-andai Bu ya. Seandainya nih tadi Ibu telah mengungkapkan bahwa Ibu akan mencoba metode-metode lain. Nah, seandainya metode-metode yang Ibu lakukan itu kurang berhasil Bu, ada nggak Bu alternatif lain yang akan Ibu lakukan Bu untuk meningkatkan tadi antusias anak dalam belajar? Oke, kalau seandainya tidak berhasil lah metode yang saya pilih, saya ada rencana ingin menyelipkan Pak di pembelajaran yang berlangsung itu ice breaking Pak. Iya. Jadi saya selipkan ice breaking, mungkin ya seperti games gitu Pak ya, permainan-permainan yang meningkatkan fokus siswa, sehingga siswa itu bisa kembali fokus ke pembelajaran. Jadi anak itu bermain, tapi tetap saya selipkan nanti pembelajaran di sana Pak, minimal paling tidak untuk melatih anak fokus, gitu Pak. Rencananya seperti itu. Luar biasa nih Ibu Mutiara Aminah ya. Nah, tadi Ibu telah mengungkapkan juga ternyata Ibu sudah ada nih coba memikirkan rencana lain yaitu melakukan ice breaking. Nah, kalau boleh Bu saya tanya, kalau diskalakan nih Bu dengan rencana-rencana Ibu tadi kira-kira berapa persen tuh Bu tingkat keberhasilannya? Kalau saya persentase mungkin 80% bisa Pak. 80% Bu ya? Keberhasilannya mencapai 80% iya. Karena kan memang anak-anak zaman sekarang nih Pak, dia ingin belajar itu sambil bermain atau proses pembelajaran yang kita rancang itu menyenangkan Pak. Jadi 80-90% lah, saya yakin tuh anak-anak akan happy dengan pembelajaran yang saya laksanakan. Kalau seperti itu metodenya. Ya, benar Bu ya, luar biasa sekali semangat Ibu Mutiara Aminah nih. Mudah-mudahan semangat Ibu ini memang eh, apa namanya rencana Ibu juga sesuai dengan harapan yang telah Ibu rencanakan Bu. Nah, Ya, semoga. baik Bu Mutiara Aminah, kira-kira nih Bu, apa sih bentuk komitmen Ibu nih agar memang rencana Ibu ini bisa terrealisasi dengan baik Bu? Oke, bentuk komitmen tentunya saya kan tidak hanya bercerita secara testimoni aja gini seperti ini Pak ya. Nanti saya akan benar-benar tuangkan rencana saya ini di dalam RPP saya. Nah, itu yang pertama. Jadi apa yang ingin saya lakukan itu lebih terstruktur Pak. Ada acuannya. Tapi kalau tidak dalam bentuk RPP nanti takutnya saya kemana-mana lagi metodenya kan Pak. Nah, terus pembelajaran ini nanti biar memang betul-betul dapat dirasakan oleh peserta didik, saya akan lakukan di semua kelas yang saya ampu, Pak. Jadi tidak ada lagi kelas yang memakai metode ceramah, jadi semuanya akan menggunakan metode-metode yang memang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, Pak. Itu rencana saya. Sangat baik sekali Bu, saya rasa Bu, rencana Ibu sudah sangat luar biasa nih. Nah Bu, ada lagi Bu yang kira-kira ingin Ibu sampaikan nih Bu. Saya lihat tadi rencana Ibu oke, sudah solusi sudah Ibu dapatkan nih. Ada nggak lagi yang ingin Ibu sampaikan Bu? Yang jelas saya sudah tidak sabar Pak, ingin melakukan rencana ini, itu yang pertama. Terus melalui percakapan ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak dengan Pak Ahmadi. Pak Ahmadi itu memang mengarahkan saya untuk berpikir, menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Saya merasakan itu melalui pertanyaan-pertanyaan Pak Ahmadi itu memantik saya Pak, untuk apa yang harus saya lakukan. Jadi terima kasih banyak. Dan saya nanti minta waktu Bapak lagi Pak ya, untuk menceritakan hasil dari rencana aksi yang akan saya laksanakan Pak. Semoga Bapak ada waktu Pak ya, kita untuk ketemu kembali nanti. Baik Bu, kalau untuk Bu Mutiara Aminah pasti saya akan meluangkan waktu nih Bu. Nah sekarang nih Bu, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang setelah berdiskusi dengan saya?
Wah, senang Pak, pasti senang. Senang, semangat. Pokoknya apa yang tadi menjadi kegalauan saya akhirnya terjawab. Ya minimal walaupun saya belum melaksanakan, tapi saya sudah terbayang apa yang akan saya lakukan ke depannya, Pak. Jadi saya Alhamdulillah Bu senang kalau sekali. begitu. Alhamdulillah Bu kalau begitu Bu. Jadi saya tunggu nih Bu, Alhamdulillah. Ibu kabarnya nih bagaimana perkembangan anak didik Ibu selanjutnya Bu ya. Oke, Pak. Siap Bu. Mm-mm. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan kira-kira? Saya rasa cukup Pak, itu aja Pak. Oke baik kalau begitu Bu ya. Eh, kita cukup Bu sampai di sini kayaknya ya. Iya, oke Pak Ya Ahmadi. Bu, Terima kita kasih ada sekali lagi ya Pak. ya sama-sama Bu Mutiara Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ahmadi, Bapak telah melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Mutiara Aminah. Nah, sebagai penutup ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau saya ajukan kepada Pak Ahmadi. Baik, Pertanyaan Pak. pertama, apakah indikator pengembangan yang diinginkan tadi pada awal tadi sudah tercapai apa belum nih Pak? Alhamdulillah Pak, menurut saya Pak, indikator yang ingin saya kembangkan itu sudah tercapai Pak, yaitu melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali si koci ini menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Iya, luar biasa sekali. Saya tadi juga menyaksikan sambil mencatat nih banyak sekali. Saya lihat hal-hal yang menjadi kekuatan Pak Ahmadi dalam melakukan coaching, terutama ketika Pak Ahmadi mendengarkan curahan hati atau curhat dari coaching tentang permasalahannya, kemudian Pak Ahmadi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggiring coaching untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan menemukan solusi atau jalan keluar terbaik dari masalahnya itu. Nah, tentunya solusi tersebut adalah solusi yang keluar dari pemikiran coaching sendiri. Baik Pak Ahmadi, pertanyaan terakhir nih buat Pak Ahmadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Ahmadi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan kita laksanakan? Rencana kedepannya seperti apa Pak? Baik, Pak Iraudin, rencana ke depan saya akan terus melatih kemampuan saya dalam memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot sehingga eh, proses coaching yang akan saya lakukan pada rekan-rekan sejawat saya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta, Pak. Baik Pak Ahmadi, luar biasa. Sama-sama kita berharap semoga rencana ke depan semua dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Amin, Pak. Baik Ya Pak Rabbal Ahmadi, Alamin. demikian kegiatan kita pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ritahudin. Selamat siang Pak Ahmadi.